لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran bijami'i mahamidihi kullihi ma'alimna minha wa ma'lam na'lam. Alhamdulillahi alladhi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalahu Allah ila al-'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsiyan mudhnibata bi taqwallahi ta'ala wa husukum wa iyaya ala ta'atihi wa astaghfiru billadhi huwa khair. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah tak terhingga pada hari ini, di mana keimanan kita semuanya masih terus tertuntun di hadapan Allah untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita, khususnya pada kesempatan Jumat yang mubarakah ini di masjid yang penuh mubarakah ini, dengan ucapan dari dalam lubuk sanubarian dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa manusia di dalam melakukan segala aktivitasnya, di belakang itu ada yang dinamakan maslahat atau keberuntungan, dan ada juga terkadang adalah mudaratnya atau kerugian-kerugiannya. Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam dalam salah satu kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam fi Masalihil Anam, ia berkata bahwa manusia di dalam memahami kemaslahatan atau keberuntungan dan kemudaratannya itu terkategori 3 kategori. Yang pertama adalah ada kemaslahatan dan kemudaratan dimengerti dengan mudah oleh orang awam, orang umum, dan orang yang cerdik. Yang kedua, ada yang terkategori hanya dimengerti oleh orang-orang yang cerdik. Yang ketiga adalah ada yang dikategori oleh hamba-hamba Allah yang khusus atau wali-wali Allah yang dekat, al-muqarrabuna ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang kategori yang pertama adalah, contohnya adalah seperti menolong sesama, adalah itu ada maslahat di belakangnya yang dimengerti semua orang, atau mengganggu sesama, maka itu adalah satu kategori yang dimengerti baik orang yang cerdik maupun orang yang tidak cerdik. Kemudian yang kedua adalah ada hal-hal yang dikerjakan oleh orang hanya dimengerti oleh orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar, orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Misalnya adalah perbuatan mengantisipasi sesuatu, mengantisipasi banjir misalnya, atau mengantisipasi jangan sampai terjadi huru-hara. Maka perbuatan-perbuatan itu dimengerti kategorinya dan dimengerti oleh orang-orang yang cerdik.
Termasuk juga diantaranya adalah mengantisipasi amalan akhirat. Maka itu adalah orang-orang al-qayyis menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang cerdas, adalah yang mengerjakan perbuatan amal untuk esok harinya. Kemudian yang sehari-hari kita dapatkan adalah contohnya adalah orang-orang yang memakan sesuatu, misalnya vitamin, atau memakan buah-buahan atau sayur-sayuran demi untuk kesehatannya. Ya, maka itu tiada lain adalah disebabkan karena menggunakan akal sehat yang ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketiga adalah beberapa hal yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang khusus dan istimewa. Misalnya memberikan sesuatu amanah. Apa yang didahulukan? Apakah amanah itu diberikan kepada harus orang-orang yang cerdik dan cerdas? Tidak juga. Yang paling penting adalah orangnya yang jujur. Walaupun kecerdasannya tidak terlalu cerdas, kecerdikannya tidak terlalu cerdik, tetapi ia jujur dan mau melakukan satu kejujuran. Maka orang-orang seperti ini hanya diketahui oleh orang-orang khusus dan mereka-mereka yang mempunyai hikmah dan pengalaman di dalam hidup. Demikian pula secara tegas adalah memilih bekerja sama dengan orang lain. Tiada lain adalah tentu diketahui oleh orang-orang khusus. Di dalam aturan agama kita ada dikatakan memilih yang seakidah dalam berbagai hal jauh lebih bagus daripada tidak yang seakidah. Ya, dalam hal apa? Misalnya dalam hal kawin mawin, tentu yang seakidah jauh lebih bagus. Dalam hal bertransaksi, walaupun bisa bertransaksi dengan pihak lain, tetapi bertransaksi dan mengikat perjanjian, al-muslimun yashudduhu ba'duhum an ba'd. Seorang muslim itu saling menguatkan satu sama lain. Berorganisasi misalnya, atau saling membangun hal-hal yang bermaslahat. Maka yang mengerti ini adalah orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan di dalam agama kita adalah al-anbiya, para nabi, as-salihin, orang-orang saleh, al-muqarrabin, orang-orang dekat kepada Allah, al-awliya, mereka orang-orang yang terpilih atau orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka apabila mengambil sikap, mengambil pendapat adalah tidak sembarang. Dia jauh melihat maslahat yang ada di belakang dan mudarat yang ada di belakang. Jadi ada maslahat yang terselubung di balik sesuatu. Ada kemudaratan yang juga terselubung. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu memahaminya secara baik. Akan tetapi secara umum itu bisa digapai dan dicapai. Bagaimana caranya? Untuk menggapai hal-hal maslahat yang terselubung, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah perhatikan perintah Allah secara umum, baik yang tegas ataupun tidak tegas. Contoh misalnya, di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang baik-baik, yang halal dan thayyib, dan baik-baik. Thayyib ini lebih daripada baik. Apa maslahat yang terselubung? Yang pertama halal. Apa itu halal? Adalah cara yang baik, caranya dulu. Yang kedua, dengan penuh keadilan, bayar kemudian ambil barangnya, itu adil. Kemudian yang ketiga adalah bermartabat. Ya, jangan dipinjam kalau masih mampu untuk menunaikannya secara baik. Ini adalah halal. Bagaimana dengan thayyiban? Barangnya harus utuh, barangnya harus bagus, ya, sehat. Kalau makanan dia bergizi atau mengandung nutrisi, dan lebih penting lagi adalah kalau makanan dia bisa menguatkan dan membuat kita dapat beribadah. Itu adalah salah satu contoh halalan thayyiban. Yang kedua,
menggapai daripada maslahat yang terselubung, bisa juga dengan memperhatikan lawannya atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian prasangka, sesungguhnya di balik prasangka itu adalah dosa. Jangan saling memata-matai dan janganlah saling menggunjing di antara kalian. Maka maslahat yang terselubung adalah orang harus menghindarkan diri daripada prasangka buruk, karena prasangka buruk menimbulkan fitnah, karena menggunjing menimbulkan fitnah. Ya, kemudian memata-matai menimbulkan banyak hal-hal yang kurang nyaman. Kemudian yang ketiga adalah menggapai hal maslahat yang terselubung yang sangat penting adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah ini adalah hanya orang-orang yang khusus yang mampu menentukan pada dirinya, saya mau mengerjakan yang diridhai oleh Allah. Terkadang ada maslahat di belakang sesuatu tapi tidak ada ridha Allah. Terkadang ada keberuntungan tapi tidak ada ridha Allah. Untuk apa itu semua? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kalian itu ingkar, maka Allah tidak membutuhkan kalian. Ghaniyyun 'ankum. Ya, kaya dengan kalian. Wala yarda li ba'dihil kufra. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho hambanya itu kafir. Jadi Allah tidak butuh sama kita kalau kita kafir, tetapi Allah tidak ridho kalau kita kafir. Wala yarda li ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka itulah Allah akan ridha kepadamu. Maka dibalik daripada perbuatan yang kita kerjakan, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terselubung yang ada di dalam perbuatan ini, apakah ini mendatangkan ridha Allah? Kalau mendatangkan ridha Allah, maka gapailah, ambillah. Yang terakhir adalah hendaknya memperhatikan pada setiap hal yang kita kerjakan substansi pahala. Apakah ada pahalanya? Apakah ada Allah Subhanahu wa taala menitipkan pahala dalam perbuatan itu? Kalau itu kita bisa gapai, maka insya Allah masalah-masalah yang terselubung akan terus menyertai kita. Salah satu diantaranya di dalam Al-Quran disebutkan, wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila salihah wa la yulqaha illa sabirun. Ketika Qarun itu berbangga-bangga dengan harta kekayaannya yang ia peroleh, ya, tiba-tiba orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan di sisi Allah dan beriman kepada Allah, hai, hati-hati Harun, sesungguhnya pahala di sisi Allah jauh lebih bagus dan itu lebih kekal. Ternyata Qarun adalah terkubur bersama hartanya. Jadi sebagai kesimpulan, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maslahat segala sesuatu itu dimengerti. Ada yang dimengerti oleh orang awam, orang cerdik, dan ada khawasul khawas. Yang kedua, orang-orang yang dekat kepada Allah jauh lebih mengerti daripada kita tentang kemaslahatan ke depan. Yang ketiga adalah substansi kebahagiaan kita dunia akhirat adalah carilah keridhaan Allah, carilah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap aktivitas, insya Allah kebahagiaan hidup dunia akhirat akan kita gapai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa zajar wa akhriju hubba dunya min qulubikum fa innahu idza stawla asar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala Allah ta'ala min qailin alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saat ini saat istijabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alaik wa hadha dha'funa zahirun baina yadayk. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ashfina anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح